Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwinda Rahmawati. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan. NPM saya 18106310846. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah apresiasi naskah drama, yaitu tahap pertama yang saya melakukan alih wahana dari cerpen ke naskah. Apa sih alih wahana itu? Alih wahana itu berupa peralihan dari satu karya sastra ke karya sastra yang lain. Misalnya saya melakukan dari cerpen. Nah, cerpen itu saya lakukan dialih wahanakan menjadi naskah drama. Nah, naskah drama bisa dialih wahanakan lagi menjadi drama yang sungguhan yang untuk dipertunjukkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, menurut Sapardi Djoko Damono juga menjelaskan bahwa alih wahana itu berupa kendaraan yang mana dapat memfasilitasi dari satu karya sastra ke satu karya sastra yang lainnya, seperti itu. Misalnya dari puisi ya. Dari puisi itu kita bisa melakukan pembacaan puisi atau drama puisi. Nah, itu bisa kita lakukan ketika satu karya sastra sudah beralih ke karya sastra yang lain, itu merupakan alih wahana. Misalnya dari puisi ke musikalisasi puisi. Nah, itu merupakan alih wahana ada di sana. Nah, udah gitu saya akan menjelaskan apresiasi dulu, teman-teman. Apa sih pengertian apresiasi itu? Apresiasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatio atau appreciatio, itu ditulisnya seperti itu, yang merupakan penghargaan atau penilaian terhadap suatu karya sastra. Nah, di sini saya melakukan alih wahana dari cerpen ke naskah. Nah, dikutip dari Santi Agatha. Santi Agatha itu sosok perempuan yang lahir di Bandung sejak tanggal 31 Agustus 1983. Beliau mempunyai rumah di Bandung, dan di sana beliau tidak hanya sendiri, ada juga yang mendampingi, yaitu suaminya yang bernama Mas Irawan. Nah, karya beliau juga sangat banyak, teman-teman. Ada yang cerpen, ada novelnya juga, seperti itu. Jika teman-teman ingin melihat profil Santi Agatha, tinggal klik aja ya di Google, ada kok semuanya di sana. Nah, terus yang pertama, tahapan apresiasi yang saya lakukan ini ada sebelum ke apresiasi secara lebih mendalam ya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa ada tahapan apresiasi. Jadi tidak seolah-olah kita itu sudah memegang suatu karya sastra. Ini udah bagus nih karya sastranya. Tidak seperti itu. Ada tahapannya juga. Yang pertama harus ada tahapan menikmati, tahapan menghargai, tahapan pemahaman, terus tahapan penghayatan, dan tahapan penerapan. Terus tahapan menikmati itu apa sih? Kalau tahapan menikmati itu berawal dari sebuah karya sastra, entah itu karya sastra berupa tulisan ataupun berupa secara langsung seperti pertunjukan. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua pilihan, apakah medianya itu bacaan atau medianya sebuah pertunjukan. Jika medianya bacaan, berarti yang dibutuhkan adalah pembaca. Kalau pertunjukan, berarti yang dibutuhkan adalah penonton, seperti itu. Ketika kita sudah menikmati sebuah karya sastra, maka kita akan tertarik untuk melihat apa sih alur selanjutnya, bagaimana konfliknya, seperti itu. Terus ada tahap menghargai juga, teman-teman. Tahap menghargai itu kita bisa apresiasi apresiasi suatu karya itu berupa dengan hiburan. Nah, karya sastra ini hiburan sekali. Sebagai hiburan untuk saya, ada kesenangan nih di dalamnya, ada ada kesenangan tersendiri nih buat saya, sehingga saya bisa melakukan pembacaan ini dari awal sampai tahap ini, misalnya seperti itu. Ketika memang sudah menemukan kesenangan, berarti itu sudah ada di tahap menghargai sebuah karya sastra. Terus ada pemahaman juga. Pemahaman itu apa sih? Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui apresiasi terlebih mendalam lagi, maka dibutuhkan pemahaman dengan melakukan melalui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di sana teman-teman bisa mengetahui temanya itu apa, tokohnya siapa aja, alurnya bagaimana, konfliknya di mana, terus
amanatnya seperti apa, dialog bahasanya menggunakan bahasa apa. Nah, itu semua sudah ada di unsur intrinsik. Nah, unsur ekstrinsiknya apa nih? Kalau unsur ekstrinsiknya itu sendiri lingkung lebih ke dunia sosialnya yang ada di karya sastra tersebut, teman-teman. Nah, terus ada penghayatan juga. Apa sih penghayatan itu? Jadi penghayatan itu pengambilan makna terhadap suatu karya sastra. Misalnya penghayatan ketika penghayatan mengambil makna ketika kita sudah membaca suatu karya sastra. Nah, saya wow, berarti ini nih maknanya dari karya sastra ini, berarti saya ingin seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu jika kita udah bisa ya mengambil makna dari suatu karya sastra, berarti kita sudah melakukan penghayatan terhadap karya sastra tersebut. Terus ada penerapan juga. Nah, penerapan di sini kita menerapkan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapat dari karya sastra tersebut. Misalnya kalau penerapan tersebut ada sosok protagonis dan antagonis. Nah, kita bisa melakukan penerapan apakah kita mau menjadi yang antagonis, jelas tidak kan. Maka dari itu kita harus melakukan yang protagonis. Terus langsung terapkan bisa di sosial, di masyarakat ataupun di sekolah. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan apresiasi naskah drama yang berjudul Santi Agatha ya, yang tadi dikutip dari yang dikutip dari Santi Agatha dari peralihan cerpen ke naskah drama. Oke, saya jelaskan. Saya melakukan analisis ini menggunakan unsur intrinsik. Temanya itu kesedihan karena di dalam naskah drama ini banyak tragedi, teman-teman. Kalau teman-teman sudah baca, ini membuat suasana keharuan yang luar biasa gitu. Karena sosok anak yang sudah lahir itu tidak diakui oleh bapaknya sendiri, seperti itu. Terus ada juga latarnya juga ada 3, ada latar tempat, ada latar waktu, sama latar sosialnya. Kalau latar tempatnya itu ada di rumah sakit sama ada di rumah. Kalau latar waktunya itu sore hari ya, waktu sore hari waktu Lena diambil ke rumah sakit. Nah, terus kalau sosialnya itu ketika jenazah Lena sudah ada di rumah duka gitu, di sana sudah banyak masyarakat yang berkerumun untuk siap menyolati, menguburkan, seperti itu. Nah, alurnya itu seperti apa sih? Nah, alurnya itu alur maju, teman-teman. Jadi tidak ada alur mundur kalau di dalam naskah ini. Yang pertama kan ada pengenalan, terus pengungkapan, terus menuju konflik, terus penyelesaian. Nah, pengenalan di sini jadi pengenalan di sini tuh pengembangan cerita terhadap masalah. Coba ada cerita apa saja sih dari awalnya itu? Pengungkapan cerita ini bisa ditandai dengan tokoh utama itu mempunyai istri yang bernama Lena itu sedang hamil. Nah, itu pengungkapannya. Jadi itu pengenalan cerita. Terus pengungkapan peristiwanya itu ketika dokter sudah melakukan yang terbaik, yaitu menyelamatkan bayinya, tapi sayangnya istri tokoh pertama itu meninggal dunia. Nah, di sana mulai ada pengungkapan peristiwa rasa tidak suka terhadap bayi tersebut ya. Terus menuju konflik. Nah, menuju konflik ketika lahir di sana. Jadi menuju konflik tuh dokternya tuh sudah ingin berkata lagi, tapi si tokoh pertama ini sudah tidak kuat lagi, udah langsung hantam dokternya saja, seperti itu. Terus bilang bahwa dia itu sudah membunuh istrinya, bayi tersebut. Kenapa kamu tidak membunuh bayi aja, Cina? Membunuh bayi itu aja, jangan istri saya, seperti itu. Kalau penyelesaiannya itu berupa ketika sang anak mempunyai katup jantung yang bermasalah, maka hati nurani sang ayah itu mulai ada melakukan pendekatan, ya Allah itu anak saya gitu, saya harus tanggung jawab gitu. Maka tokoh utama ini datang menghampiri, langsung meminta maaf kepada anaknya. Nah, di sini teman-teman mohon maaf, di sini tokoh dan penokohannya yaitu yang pertama itu ada tokoh yaitu Pram sebagai pelaku utama, terus Lena sebagai istri Pram, Liana sebagai ibunya Pram, Kasih anaknya Pram, arwah Lena itu merupakan tokoh tambahan dari saya sendiri. Kenapa ada tokoh tambahan? Karena
cuplikan dari Lena itu sangat sedikit, maka saya kembangkan dengan arwah Lena. Terus penjual pempek juga. Terus penokohannya di sini Pram itu keras kepala, setia dan tanggung jawab. Karena keras kepala itu dia tidak mau menemui kasih anaknya, setia tidak mau menikah lagi seperti itu, dan tanggung jawab tadi meminta maaf. Terus Lena setia dan pasrah. Jadi kalau Lena itu lebih ingin mempunyai anak seperti itu. Liana itu penyayang dan sabar terhadap apa yang dilakukan Pram kepada kasih anaknya. Kalau kasih itu pemaaf, cantik juga. Arwah Lena juga baik, dan penjual pempek jujur. Nah, dialog bahasa yang digunakan dalam naskah ini tidak terlalu berat, teman-teman. Jadi tidak ada majas. Yang digunakan di sini cuma bahasa sehari-hari. Jadi orang yang orang yang membaca naskah ini sudah langsung paham seperti itu. Terus amanat yang terkandung di dalam naskah ini, sayangi keluarga kita selagi keluarga kita masih ada. Jangan sampai kita membuang, ya istilahnya, sampai kita membuang orang yang kita sayangi tersendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.